Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tadi beliau memberikan soal yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Yang ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasikan, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang keempat, jelaskan perbedaan HAN dan HTN. Yang kelima, yaitu jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan ketetapan backseeking. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Yang kedelapan, sebutkan macam-macam ketetapan. Yang kesembilan, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Di sini saya akan menjawabnya. Pengertian hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Sumber-sumber hukum formal administrasi negara adalah undang-undang, praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek, jurisprudensi, dan yang terakhir doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka. Hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi beraksi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi negara, hukum tata negara adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang bonafide, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil, objektif, jujur, efisien dan fair, sportif. Hukum tata negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut backseeking, yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabatun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Unsur-unsur ketetapan backseeking dalam definisi tersebut yaitu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabatun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Macam-macam ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak kewajiban, menimbulkan keadaan hukum baru. Ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Ketetapan deklaratif adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Ketetapan konstitusif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan intern administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Timbulnya negara-negara kesejahteraan, bertambah banyak
peraturan-peraturan administrasi yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan-tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan umum. Ikut campur pemerintahan segala lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.